Berdoa selesai. Oke teman-teman, jadi di sini aku sediain sekitar 15 soal. Semoga bisa membantu teman-teman juga untuk lebih mendalami sosiologi itu sendiri. Aku akan langsung mulai ya teman-teman dari soal yang nomor satu. Peraturannya masih tetap sama. Kalau di kelas aku, nanti teman-teman ngerjain dulu ya. Sekitar aku kasih waktu 1 menitan deh. Nanti teman-teman bisa langsung jawab, diketik aja jawabannya di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan teman-teman, boleh dimulai. Oke, di sini aku udah lihat beberapa jawaban. Waduh, keren banget nih jawabannya betul ya teman-teman. Jawabannya B. Jadi aku baca dulu ya soalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menilai seseorang berdasarkan latar belakang suku atau etnisnya. Misalnya, orang Jawa dianggap halus dan sopan, orang Minang dianggap hemat. Penilaian semacam ini disebut betul banget yang memang betul jawabannya adalah stereotip ya teman-teman. Karena stereotip itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain gitu. Terhadap kelompok lain juga bisa. Tapi penilaiannya itu belum tentu benar sepenuhnya. Jadi terkesan menggeneralisasi gitu. Jadi anggapan-anggapan yang ada di masyarakat tuh kayak orang Batak kalau ngomong kenceng, nah itu juga termasuk stereotip. Jadi stereotip ini tuh bisa berupa yang positif, tapi juga ada yang negatif beberapa hal. Dan stereotip ini termasuk ke dalam stigma. Jadi mungkin kita sering dengar ya kalau apa namanya beberapa hal kayak misalkan di sekolah kita di kampus kita nih ada guru. Gurunya tuh kita lihat dari perawakannya, dari fisiknya atau karakternya kok kayak galak banget ya. Terus kita ngecap tuh, itu guru killer banget gitu. Itu juga bisa namanya stereotip, juga bisa namanya stigma. Jadi kita memberikan penilaian terhadap seseorang atau suatu kelompok itu berdasarkan apa ya ibaratnya jalan pintas gitu loh. Kita tidak tahu fakta yang sebenarnya, tapi memang ada benarnya, cuman apa ya, belum sepenuhnya benar. Nah, itu yang dinamakan stereotip. Berarti coba aku highlight dulu ya di sini. Apa itu eksklusivisme ya? Kalau eksklusivisme itu tuh lebih ke, jadi misalkan ada seseorang, dia itu tapi kalau diskriminasi nih teman-teman udah hafal banget pasti kan kalau diskriminasi itu jadi perlu dicatat karena aku nggak mencatat sepenuhnya.
Oke, kita lanjut ke etnosentrisme. Nah, kalau etnosentrisme sendiri, dia itu mengunggulkan suku sendiri, gitu, mengunggulkan budaya sendiri. Dan biasanya, ya bagus sih sebenarnya mengunggulkan budaya gitu ya, mempromosikan. Tapi jeleknya kadang tuh ada sikap merendahkan gitu, merendahkan suku lain karena merasa wah suku aku bagus banget nih, budaya di suku aku bagus banget dan kadang cenderung underestimate suku lain. Nah, maka itu sikap etnosentrisme ini harus teman-teman hindari ya sedini mungkin. Terus yang terakhir primordialisme nih teman-teman. Jadi kalau primordialisme itu lebih kepada seseorang itu memegang teguh prinsip, memegang teguh nilai, kemudian memegang teguh adat istiadat yang diajarkan oleh orang tuanya tentunya dari kecil, diajarkan dan dia bawa sampai sampai ya sampai selama-lamanya gitu. Nah, itu namanya sikap primordialisme. Sebenarnya etnosentrisme sama primordialisme ini kalau terjadi di masyarakat kita itu dan berlebihan itu akan menimbulkan konflik. Jadi harus diwaspadai dulu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan suara aku nge-freeze atau tiba-tiba error gitu, tolong notice aku di kolom chat ya, karena kadang nge-lag gitu di device aku. Nah, sampai sini udah jelas ya teman-teman, terkait penilaian terhadap kelompok lain itu dinamakan stereotip. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2017. Boleh teman-teman langsung dikerjain aja. Wah, nih teman-teman di sini kayaknya udah pinter-pinter semua nih ya. Amin. Udah pada ngerti nih. Betul banget ya jawabannya yang B. Jadi tuh for your information, aku juga pernah lihat beberapa referensi kalau masyarakat Baduy, sebenarnya suku Baduy itu dibagi jadi dua teman-teman. Yang pertama ada Baduy luar dan yang di soal ini tuh namanya Baduy dalam. Nah, Baduy dalam itu memang jauh banget dari teknologi dan dia masih sangat-sangat lestari gitu ya, masih sangat-sangat apa ya, eksklusif lah ibaratnya. Suku Baduy dalam ini gitu. Kalau Baduy luar itu aku pernah lihat di YouTube juga ya, itu tidak apa ya ketat dari Baduy dalam karena Baduy luar itu udah ada yang pakai beberapa perabotan rumah, terus kemudian udah lumayan mendekati masyarakat modern kita. Tapi kalau Baduy dalam, nah ini memang apa namanya masih sangat-sangat tradisional seperti itu ya. Nggak boleh ada motor, nggak boleh ada listrik, terus perabotan rumah tangga itu nggak boleh. Kenapa mereka tidak membiarkan barang-barang modern ya atau barang-barang yang kekinian gitu hadir, bahkan motor pun nggak boleh. Kenapa ya? Karena itu tadi mereka takut kalau tradisinya, budayanya, kemudian kearifan lokal gitu ya, adat istiadat mereka tuh hilang gara-gara ada teknologi baru, gara-gara ada barang modern baru, dan itu mereka yakini itu tuh bisa merusak keakraban, melunturkan sifat kekeluargaan mereka. Jadi mereka lebih, oh aku nggak mau menggunakan listrik, menggunakan perabotan rumah tangga, menggunakan motor. Nah, mereka nggak mau karena itu mereka sangat-sangat menjaga tradisi mereka. Jadi
agak susah juga ya teman-teman kalau melakukan modernisasi di daerah suku-suku terpencil dan suku-suku terdalam karena kemungkinan possibility untuk berhasil itu kayak ya nggak ada aja gitu karena kan apalagi masyarakat Baduy dalam itu nggak mau terbuka sama dunia luar karena tadi mereka takut luntur budayanya karena beberapa suku tuh udah ada yang mulai luntur, udah ada yang mulai pudar budayanya ya karena disebabkan oleh modernisasi itu tadi, oleh keterbukaan ke dunia luar. Jadi masyarakat Baduy dalam ini memang sangat-sangat tertutup dan makanya nggak heran kalau apa ya namanya mungkin jarang dikenal juga, jarang terekspos. Tapi kalau yang teman-teman lihat di berita atau di YouTube, nah itu biasanya yang disorot adalah masyarakat Baduy luar. Nah, mungkin itu sedikit informasi ya teman-teman terkait masyarakat Baduy. Semoga kalau teman-teman tertarik bisa cek YouTube-nya, bisa searching-searching. Nah, itu tadi terkait modernisasi ya. Jadi emang ada beberapa masyarakat yang tidak mau menerima karena mereka menjaga budayanya, menjaga tradisinya biar tidak memudar seperti itu. Nah, aku harap terkait modernisasi ini udah bisa dimengerti ya, teman-teman. Jadi intinya itu, karena tidak ada keterbukaan dengan dunia luar, ya pasti nggak ada modernisasi yang masuk. Nah, itu adalah konsep dari modernisasi. Oke, kalau ada yang belum paham, nanti bisa langsung notis aku aja ya di kolom chat untuk tanya apa yang belum jelas. Dan selanjutnya, soal nomor 3 ini masih disimak UI tahun 2017. Boleh teman-teman, silakan mengerjakan. Oke. Jadi aku udah lihat beberapa jawabannya dan ayo kita bahas bareng-bareng. Aku izin off cam sebentar ya teman-teman. Tadi kalau aku ngetik di sini nanti jadi nge-lag gitu. Nah, jadi yang mau kita bahas ini adalah tentang mobilitas sosial. Nah, teman-teman masih ingat kan materinya mobilitas sosial itu apa? Jadi mobilitas sosial itu semacam perpindahan status seseorang gitu ya, dari yang posisi di bawah ke posisi yang lebih tinggi mungkin dan bisa juga nih merosot dari posisi atas ke posisi bawah. Nah, oke aku di sini mau kasih sedikit apa ya namanya? Pembukaan mungkin ya atau garis besarnya gitu terkait mobilitas sosial itu sendiri. Jadi, mobilitas sosial itu sendiri ada yang namanya yang pertama itu achieve status. Nah, in case teman-teman lupa ya, aku akan notes di sini. Achieve status berarti diperoleh seseorang itu karena ada usaha. Karena ada usaha, ada tekad ya, ada tekad, ada kemauan untuk berubah. Itu. Jadi nggak tiba-tiba diperoleh dari masih orok tuh enggak gitu ya, dari masih bayi tuh enggak. Itu apa ya, take a long process ya, aku bisa bilang gitu. Itu tuh achieve status. Nah, contohnya kayak misalkan siswa yang kurang pandai jadi pandai, orang yang kurang apa ya berkecukupan gitu ya jadi lebih cukup kemudian sesuatu yang sifatnya itu naik atau nambah nih value-nya itu namanya achieve status tapi tentunya harus ada usaha dulu harus ada prosesnya dulu. Nah terus yang kedua ada yang namanya ascribe status. Nah ascribe status ini dia diperoleh dari lahir ya jadi sifatnya itu mutlak. Contohnya ya gender, jenis kelamin gitu ya. Kalau
lahir di keluarga bangsawan itu udah mutlak kaya gitu kan, udah mutlak akan menurunkan tahta warisan atau menurunkan tahta kerajaan gitu. Nah, itu juga namanya ascribe status. Biasanya pangeran, sultan, raja itu akan otomatis tuh kalau lahir ya udah jadi kaya gitu. Sebenarnya ada satu lagi namanya assign status. Nah, kalau assign status ini status yang diperoleh karena dia seseorang itu telah melakukan suatu jasa. Biasanya jasa yang sangat bermanfaat gitu, yang sangat berharga. Misalkan nih ada tukang bersih-bersih gitu ya, yang tiap hari membersihkan halaman di trotoar misalkan atau di alun-alun dan karena kegigihannya itu akhirnya tukang bersih-bersih itu mendapatkan honor atau mendapatkan penghargaan ya award dari gubernur atau bupati karena itu tadi jasanya. Tapi perlu teman-teman ingat kalau assign itu juga berkorelasi sama achieve. Jadi tetap ada usaha, nggak tiba-tiba dikasih gelar kehormatan ya. Pasti tetap ada apa sih sesuatu yang dia achieve sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi basically ada 3 jenis mobilitas yang sering keluar di soal, makanya di sini aku tekankan kembali. Dan kalau kita lihat kembali lagi ke soalnya, jadi ini pertamanya Rudy adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil, tapi keberhasilannya tidak diperoleh dalam waktu yang singkat. Berarti ada long way proses yang kayak aku bilang ya, ada proses tadi. Udah mulai dari sejak bangku SMA, udah membantu kondisi ekonomi keluarganya, kemudian selalu berusaha terus-menerus memperbaiki kondisi perekonomiannya ya, kita bilang bisa bilang kayak gitu. Akhirnya sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Nah, dibandingkan dengan kondisi orang tuanya yang mungkin masih kurang gitu ya secara finansial, tentu dia telah melakukan mobilitas sosial berupa achieve status, yaitu status Rudy lebih tinggi daripada orang tuanya. Nah, oke, aku harap teman-teman udah jelas ya untuk materi ini dan jangan jangan dihafal gitu ya. Teman-teman harus tetap pegang 3 konsep tadi itu. Oh, ada pertanyaan nih dari Tiana. Kak, tadi jasa tuh kayak misal contoh dibantu orang lain kah? Sebenarnya jasa tuh lebih kepada kita melakukan sesuatu yang besar gitu. Kita udah melakukan kontribusi yang besar, khususnya untuk orang banyak ya, untuk negara gitu misalkan. Misalkan nih ada seorang dokter di pedalaman gitu ya, dia membantu dengan sepenuh hati, membantu ibu-ibu hamil yang melahirkan di sana padahal di pedalaman gitu. Terus tiba-tiba dia dikasih award gitu sama bupati daerah situ atau sama presiden karena telah ada pengorbanan. Nah, kalau kita bicara assign berarti itu ada pengorbanan yang udah kita lakukan. Tentunya bukan pengorbanan yang cuma-cuma ya, tapi sangat besar value-nya, sangat besar kontribusinya untuk orang banyak. Nah, ini lihatnya adalah dari orang banyak yang dibantu itu seberapa banyak dan seberapa pengaruh sih pertolongan kita. Nah, itu kalau kita udah melakukan itu, kemudian ada misalkan pejabat atau siapa yang ngasih penghargaan ke kita gitu ya. Nah, itu barulah kita merupakan orang yang melakukan assign status gitu, mendapatkan penghargaan itu. Nah, mungkin kayak gitu Tiana yang aku bisa jawab. Apakah udah terjawab? Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya-tanya aku lagi ya. Tapi overall, yang kayak aku jelasin tadi, seperti itulah terkait mobilitas sosial. Begitu ya, teman-teman. Kalau misal dibantu orang terus sukses, jadinya apa, Kak? Dibantu orang terus sukses gitu ya. Berarti kan dibantu orangnya ini dalam hal apa nih, Tiana nih? Misalkan Tiana membantu orang gitu ya, membantu orang kemudian kalau misalkan ini jadi kuncinya gini teman-teman, kalau yang namanya achieve itu berarti ada sesuatu yang long way proses ya kayak aku bilang, jadi nggak tiba-tiba gitu loh. Kalau kita sukses karena kita telah melakukan pengorbanan, kita telah melakukan effort yang besar dan effort itu konsisten kita lakukan berhari-hari sampai akhirnya kita menjadi sukses, itu namanya achieve. Nah, udah tuh sampai situ kita sukses gitu ya. Kita sukses karena
kegigihan kita sendiri gitu. Karena ketekunan kita sendiri, kita akhirnya sukses dari yang nggak punya jadi punya, itu namanya achieve. Tapi ketika kita melakukan jasa yang besar, pengorbanan yang luar biasa gitu ya terhadap orang lain, kemudian ada yang ngasih award atau ada yang ngasih status ke kita, ada yang ngasih penghargaan, nah barulah kita dinamakan assign status, seperti itu. Oh, kayak di FTV contohnya, nemu dompet terus dikasih kerjaan sama yang punya dompet gitu. Wow, ini kayak anak sinetron banget ya, Tiana kayaknya. Sebenarnya itu, iya itu bisa sih. Tapi yang penting assign status tuh kayak ada penghargaan gitu loh yang diberikan seseorang karena telah melakukan sesuatu hal. Intinya itu. Intinya itu sih yang teman-teman harus ingat kalau assign itu misalkan oh dia si mulia gitu ya, ratu mulia atau si apalah apalah penghargaan yang atau apa pemberian nama gitu, pemberian ibaratnya apa ya ibaratnya kamu telah melakukan sesuatu yang besar buat aku nih, aku kasih kamu ini, aku kasih assign tuh sebenarnya lebih ke kayak gelar kehormatan gitu sih Tiana dan teman-teman lainnya mungkin kayak gitu yang bisa aku jelaskan. Ada pertanyaan lagi nih, assign status nggak Kak? Karena dia udah berjasa nemu dompet, terus dia dapat kerja karena dia udah berjasa dapetin dompet. Sebenarnya teman-teman, kalau assign status tuh kita konsennya adalah assign tuh kan pemberian tanda gitu ya, pemberian gelar kehormatan gitu. Nah, aku tuh fokusnya karena ada suatu proses yang dia lakukan, orang itu lakukan kan membantu orang lain gitu ya. Nah, dia tuh karena ada usahanya, yaitu namanya achieve menurut aku gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang dibantu itu tuh ternyata memberikan penghargaan gitu. Penghargaannya itu berupa nama kehormatan buat orang itu baru dia melakukan apa assign status kayak gitu. Iya, betul. Jadi assign itu agak kegelar. Misalkan dia udah usaha nih ya, udah ada effort. Tapi kalau nggak dikasih gelarnya, ya berarti dia achieve gitu loh. Tapi kalau ada penghargaannya dari orang lain karena usahanya itu, ya udah berarti itu namanya assign status karena ada gelar gitu. Ada apa ya, ibaratnya award lah gitu ya. Kalau teman-teman nonton ada award di ini itu, nah itu berarti karena telah melakukan apa gitu. Kalau nggak ada yang ngasih award dia, berarti bukan assign status namanya achieve status aja kayak gitu mungkin yang bisa aku jelasin ya nanti mungkin bisa searching-searching juga materinya kalau misalkan ada yang kurang paham lagi misal jadi mapres nah itu betul Hani gitu tapi tahu kan kalau jadi mapres itu kan nggak tiba-tiba kita brojol jadi mapres gitu kan pasti kan ada long way proses misalkan Hani jadi mapres ya Hani belajar terus habis itu apa namanya rajin berdoa rajin sholat minta bantuan sana sini untuk jadi mapres nah barulah Hani diberikan gelar mahasiswa berprestasi gitu misalkan. Nah, itu namanya assign status. Tapi sebelum kamu mendapatkan gelar itu pasti ada long way proses gitu. Yang namanya yaitu tadi achieve status. Jadi achieve status dan assign status sebenarnya itu berkorelasi, teman-teman. Gitu. Assign itu contohnya kayak gelar kepahlawanan. Iya, bisa jadi putih. Itu termasuk termasuk dari assign gitu ya. Misalkan gelar pahlawan, terus tadi yang Hani bilang mahasiswa berprestasi. Intinya sesuatu yang membuat orang itu punya nilai lebih gitu, punya something yang berbeda nih dari orang lain, penghargaan khusus. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman tentang assign status sama achieve status. Semoga udah terjawab ya penjelasan aku dan kalau ada yang belum ngerti nanti bisa notice aku lagi di akhir. Aku mau lanjut soal dulu ya teman-teman. Nah, oke. Masih simak UI juga, tapi tahun 2018. Boleh dikerjakan teman-teman tentang sosialisasi nih.
Oke, di sini udah ada beberapa jawaban. Aku akan langsung meluncur ke pernyataan nomor satu dulu nih. Jadi ada statement katanya agen sosialisasi primer yang pokok atau penting dalam sosialisasi seorang anak adalah keluarga. Nah, ini statement ini benar ya teman-teman. Aku checklist dulu deh. Nah, karena ketika kita lahir menjadi manusia gitu ya ke dunia, kan lembaga atau institusi kecil gitu ya yang menampung kita, yang merawat kita, menyayangi kita kan keluarga dulu ya. Nggak mungkin kan kita lahir langsung disekolahin gitu, nggak mungkin. Nah, jadi keluarga ini memang primer ya. Kenapa primer ya? Tadi itu dia utama, pokok, dan perannya dia itu lebih penting daripada lembaga sosial yang lain seperti lembaga pendidikan, lembaga politik. Keluarga itu jauh lebih penting. Tapi bukan berarti selain dari lembaga keluarga ini nggak penting ya, penting. Tapi yang paling penting adalah keluarga. Nah, kita coba ingat-ingat lagi tuh pengertian sosialisasi itu apa. Dan di statement nomor 2 atau di alasan ini udah dijelasin nih. Dan ini juga benar ya teman-teman. Jadi sosialisasi merupakan proses mempelajari nilai-nilai dan norma-norma sosial oleh individu ya, tentunya yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga keluarga, itu apa sih nilai yang ditanamkan? Ya, kayak teman-teman pernah merasakan aja sih, misalkan nilai kesopanan, nilai apa ya, etika dasar mungkin, nilai gimana cara kita bermasyarakat gitu ya, gimana cara kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, itu kan pasti sama keluarga kita itu udah dijelaskan. Itu dari awal itu pasti udah ditanamkan nilai-nilai kasih sayang sama keluarga kita. Jadi itulah pengertian dari sosialisasi gitu ya. Penanaman karakter juga bisa atau pentransferan informasi dan ilmu. Nah, kalau itu relate-nya ke lembaga pendidikan. Nah, tapi overall secara umum ya, basically sosialisasi ini proses mempelajari nilai-nilai untuk kemudian bisa diaplikasikan gitu, diimplementasikan oleh satu individu di dalam dia kehidupannya dengan masyarakat. Nah, kalau kita ingat lagi nih teori sebab akibat, soal sebab akibat itu kan kalau yang pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, berhubungan itu kan jawabannya A. Tapi teman-teman kira-kira ini berhubungan nggak? Coba kita sangkut pautin ya. Agen sosialisasi primer yang pokok dalam sosialisasi seorang anak adalah keluarga. Karena sosialisasi merupakan proses mempelajari nilai-nilai dan norma-norma sosial, bla 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 bla. Nah, kalau kita coba telaah lagi, di sini ada dua topik yang berbeda nih teman-teman. Yang pertama ini menjelaskan pentingnya agen sosialisasi primer gitu ya. Kalau aku bisa tarik benang merahnya di statement nomor satu ini pentingnya agen keluarga gitu. Atau yang namanya primer, lembaga primer itu apa sih? Ternyata lembaga keluarga. Tapi kalau yang statement nomor 2 ini lebih ke definisi dari sosialisasi itu sendiri. Nah, kalau kita gabungin itu kayaknya kurang relate gitu ya teman-teman, kurang ada korelasinya gitu. Nah, jadi aku menyimpulkan kalau soal ini jawabannya adalah B, benar-benar tapi tidak berhubungan karena ini kayak beda aja pembahasannya walaupun sama-sama membahas tentang sosialisasi, cuman statement yang kedua kok seperti tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung tentang keluarga itu gitu. Jadi lebih secara garis besar aja nih yang pernyataan nomor 2 membahas tentang sosialisasi. Jadi begitulah teman-teman, yang ini jawabannya adalah yang B. Nanti ini materinya aku rapihin kok, tenang aja. Gitu ya teman-teman. Jadi agen sosialisasi itu ada banyak sekali tuh. Ada keluarga, kemudian ada pendidikan. Yang yang paling familiar emang itu yang sering dibahas. Ada keluarga sendiri dan juga institusi pendidikan. Tapi yang perlu teman-teman ingat kalau ditanya agen yang paling primer apa? Pasti keluarga. Kalau sekunder barulah selain dari keluarga itu ya ada pendidikan, kemudian politik, budaya dan sebagainya. Oke, aku harap teman-teman bisa paham dan aku akan lanjut ke soal selanjutnya. Silakan dikerjakan.
Wah, ini sih kayaknya udah pada pinter-pinter ya. Aku nggak usah ngajar dia di sini. Kayaknya udah pada pinter nih. Jawabannya benar. Yang C, 2 dan 4. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi di soal dikatakan bahwa Nisa adalah seorang mahasiswi jurusan sosiologi di salah satu PTN di Jakarta yang mencintai musik. Hampir setiap hari Nisa membaca majalah musik, belajar mengarang lagu, mencoba merekam lagu. Nah, perilaku itu menunjukkan bahwa, nah ini sebenarnya materi tentang kelompok sosial gitu ya, teman-teman. Jadi aku akan bahas dulu kalau yang statement satu itu katanya Nisa merupakan outgroup. Nah, sebenarnya outgroup itu apa sih? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau outgroup itu berarti ini gampangannya kelompok yang bukan kelompok kita gitu ya. Non non kelompok kita kalau kasarannya gitu. Nah, misalkan kalian ada kelompok nih circle A gitu. Terus yang selain di kelas kalian juga ada circle namanya B. Nah, circle B itu namanya outgroup karena kalian bukan termasuk ke dalam circle B. Nah, kalian melihat circle B sebagai outgroup kalian. Kalau in group ya pasti ini adalah grup kalian sendiri. Jadi kalian di sini jadi member, kalau kalian di sini terlibat aktif gitu ya, jadi anggota grupnya. Nah, kalau membership group, nah ini tuh berarti member gitu ya, teman-teman tahu member kan? Jadi anggota. Jadi teman-teman menjadi anggota secara fisik gitu ya, bukan yang kayak cuman masuk-masuk doang, tapi beneran aktif, terlibat di dalam suatu grup, suatu kelompok, itu namanya membership group. Nah, terus ada juga yang namanya reference. Nah, reference group ini jadi grup itu sebagai ada grup di luar grup kita ya, di luar grup kita, tapi teman-teman jadikan referensi, teman-teman jadikan acuan, acuan atau motivasi untuk apa namanya memaksimalkan hobi misalkan kayak Nisa tadi melihat melihat One Direction misalkan atau melihat grup-grup lain ada SNSD ya lain-lain itu jadi motivasi Nisa untuk bisa berkarir di dunia musik. Nah, berarti Nisa telah menjadikan grup band itu dari grup band atau boy band itu merupakan reference grupnya Nisa. Berarti jawabannya 2 dan 4 ya, karena dari soal kita tahu nih kalau Nisa sendiri itu merupakan mahasiswa sosiologi gitu ya. Nah, pasti di setiap jurusan atau fakultas itu ada kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, karena Nisa merupakan mahasiswi dari jurusan sosiologi, pasti dia termasuk kelompok mahasiswa itu ya, udah pasti dipastikan gitu. Jadi dia in grupnya Nisa itu ya kelompok mahasiswa sosio itu. Dan karena dia suka musik, dia motivasinya tinggi gitu ya, berkarir di bidang musik dengan melihat banyak referensi grup musik, pasti grup musik itu menjadi reference grup bagi Nisa. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, ya kayak gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya untuk materi kelompok sosial ini. Nah, ini masih tentang simak UI lagi nih tahun 2018 nih tentang observasi. Silahkan teman-teman.
Oke, sekarang kita akan bahas. Jadi di sini statement pertama dikatakan bahwa upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan tidak mudah dilakukan. Iya betul. Mereka senang di jalan karena mereka mendapatkan uang. Tim sosiologi bermaksud melakukan penelitian dengan teknik pengamatan terlibat atau partisipan observasi. Nah, jadi aku mau sedikit kasih gambaran secara garis besar ya teman-teman. Teknik observasi yang harus teman-teman pahami itu sebenarnya ada observasi observasi terlibat gitu. Jadi terlibat ini yang di soal itu ya atau observasi partisipasi. Nah, terus yang kedua ada observasi terus terang atau terbuka. Nah, kalau ada terbuka pasti tertutup gitu ya, ibaratnya dibalik-balik aja. Terus yang ketiga ada juga observasi tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Nah, kebalikannya berarti terstruktur. Kalau observasi partisipasi ini memang dari pengamat gitu ya, dari observan gitu. Orang yang mau melakukan penelitian atau pengamatan itu harus berpartisipasi langsung, itu harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat tuh sebenarnya anak-anak jalanan tuh kenapa ya mereka senang di jalan, kenapa ya mereka mau hidup lama gitu ya untuk cari uang dengan ngemis, kenapa sih? Nah ini kan harus ada sesuatu hal yang dikorek-korek gitu atau dicari tahu lebih lanjut. Nah itu nggak bisa kalau kita hanya observasi biasa aja gitu, nggak ada effort yang lebih kayak kita terjun langsung itu tuh akan sulit kalau kita nggak terjun langsung karena memang permasalahan ini permasalahan sosial ya teman-teman berarti permasalahan anak jalanan ini kan berarti relate ke kemiskinan dan sebagainya gitu ya pengangguran. Nah ini sangat-sangat kompleks jadi memang teknik partisipasi teknik observasi yang paling tepat ya memang partisipan observation. Jadi sudah benar tim sosiologi ini melakukan observasi partisipasi untuk bisa mengkorek-korek nih karena mereka kan terjun langsung ya ke jalan. Mereka ibaratnya dikasih waktu sekitar seminggu deh untuk tahu gaya hidupnya anak jalanan kayak gimana. Kemudian apa ya segala hal lah tentang anak jalanan itu mereka terlibat langsung tuh kayak ibaratnya membaur gitu sama anak-anak jalanan itu akan lebih memudahkan tim sosiologi untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk penelitian mereka. Jadi benar yang diambil oleh tim sosiologi ini langkah yang tepat ya melakukan observasi partisipasi. Nah, sekarang kita move ke alasannya. Jadi, partisipan observation merupakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif. Nah, di sini ada kuantitatif itu, teman-teman masih ingat kan kuantitatif itu apa? Jadi, kuantitatif itu biasanya berisi data angka gitu ya, bukan narasi. Oke, kalau saudaranya kuantitatif itu mungkin teman-teman juga sering banget dengar ada yang namanya kualitatif ya. Kualitatif ini narasi ya bentuknya, panjang dan explanation atau penjelasan, nggak cuma data-data. Ini kalau misalkan tim sosiologi cuma pakai pendekatan kuantitatif, itu tidak menjawab penelitiannya, justru malah kayak cuman menyebutkan, oh di kolong jembatan ini ada anak jalanan 10 yang tidak sekolah, tidak tamat SD ada 5 atau berapa. Cuma dijelaskan angka itu nggak cukup. Nah, karena partisipan observation itu kayak tadi aku bilang, jadi pengamatan secara langsung dan observannya terlibat tuh. Ibaratnya si observan ini atau si pengamat dia menikmati, bukan menikmati sih sebenarnya, merasakan kehidupan jadi anak jalanan. Jadi ya udah effortnya besar dan nggak cocok sebenarnya kalau pendekatannya itu kuantitatif karena kalau permasalahan sosial itu kebanyakan ya peneliti melakukan pendekatan kualitatif entah itu di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan sosial. Pokoknya kalau sosial humaniora, kalau ingin melakukan penelitian itu pasti pendekatannya pakai pendekatan kualitatif. Nah, ini mungkin bisa jadi keyword buat teman-teman gitu ya yang membedakan gitu. Jadi kebanyakan kalau permasalahan sosial ditelitinya pakai pendekatan kualitatif karena pendekatan itulah yang akan menjabarkan semua poin-poin yang udah dilakuin waktu observasi sama si observan itu. Jadi kalau atas benar, bawahnya salah, berarti jawabannya C. Oke, tadi mostly teman-teman jawabannya benar ya. Keren banget sih teman-teman. Oke, jadi ini tentang
teknik apa observasi gitu ya. Dan mungkin udah cukup jelas, aku harap. Sekarang aku akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, masih simak UI lagi nih teman-teman. Silahkan boleh langsung dikerjakan. Oke, aku akan langsung bahas ya. Jadi ini tentang diferensiasi sosial. Nah, oke, aku mungkin bahas dari secara garis besarnya itu ya. Sebenarnya diferensiasi sosial itu apa sih? Nah, diferensi sosial ini berbeda dengan stratifikasi ya teman-teman. Bisa dibilang ini adalah opposite-nya atau kebalikannya, lawannya dari stratifikasi. Karena diferensi sosial, dia tuh garisnya kayak gini nih, horizontal. Nah, garis horizontal itu kan menyamping ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh posisi yang lebih tinggi mana, posisi yang lebih rendah mana. Jadi ya ini ibaratnya apa sih agama gitu ya misalkan. Dia ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, agama Kristen, agama Katolik, Konghucu, dan sebagainya berjajar dengan kesetaraan gitu. Berjajar dengan apa ya ibaratnya kesejajaran gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya unggul atau kurang unggul tuh nggak ada. Jadi diferensiasi sosial ini yang teman-teman perlu ingat poin-poinnya itu agama, kemudian suku. Nah, ini nggak ada nih yang namanya diferensi sosial. Nah, sebenarnya gender itu harusnya diferensiasi loh, teman-teman. Karena kita kan apa ya namanya harus mewujudkan yang namanya gender equality gitu ya. Tapi masih kayaknya abu-abu deh gitu. Jadi yang sangat-sangat mutlak ini nggak boleh ada yang unggul, nggak boleh ada yang lebih bagus. Itu ya ini agama, suku di Indonesia, ras, etnis itu tuh dianggapnya itu rata gitu, seimbang, sejajar. Namanya itu diferensiasi sosial. Jadi perbedaan gitu, bukan kelas-kelas lagi nih. Jadi dia lebih ke ada perbedaan dan apa ya namanya? Ya, perbedaan yang nggak bisa dibikin mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kurang tinggi gitu enggak. Tapi kalau stratifikasi itu ada kelas-kelasnya ya kan teman-teman. Kalau stratifikasi itu biasanya melihat dari pendidikan gitu.
gitu. Pekerjaan, jabatan, ekonomi, gimana keadaan finansialnya, itu namanya stratifikasi. Itu boleh, emang ada kelas-kelasnya. Tapi kalau agama, suku, ras, etnis, itu harus dilihat dari sudut pandang diferensiasi sosial. Nah, coba aku ke statement pertama. Pembedaan sosial atau diferensiasi merupakan perwujudan pembagian sosial masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok secara horizontal. Nah, itu poinnya, horizontal. Jadi jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Kalau diferensiasi itu pasti horizontal. Nah, kalau stratifikasi itu udah pasti kayak gini bentuknya. Ada kelas-kelas gitu ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan seterusnya. Itu namanya stratifikasi. Tapi kalau diferensiasi sosial ya ini, gitu. Sehingga tidak memunculkan tingkatan-tingkatan betul ya. Yang statement satu benar, kemudian statement dua atau alasannya kenapa? Diferensiasi sosial menyebabkan perbedaan peran-peran sosial di dalam masyarakat. Oh, apakah berbeda banget perannya? Enggak ya teman-teman. Jadi di sini ada keyword baru nih kita temuin. Ada power, ada prestige, dan juga ada privilege. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau ketiga hal ini kan erat kaitannya dengan apa coba? Dengan jabatan ya, dengan keadaan ekonomi, dengan privilege itu biasanya apa sih kondisi-kondisi yang materialistis ya sifatnya. Terus lebih kepada pendidikan. Nah, itu juga bisa tuh. Nah, itu namanya stratifikasi, teman-teman, bukan diferensi sosial. Aku tulis dulu ya, di sini harusnya stratifikasi sosial. Nah, kenapa sih kalau diferensi sosial itu nggak ada perbedaan peran? Nah, ini bahaya teman-teman. Kalau misalkan diferensi sosial itu kan tadi mencakup agama, suku. Nah, kalau misalkan ada perbedaan peran-peran nih di antara pemeluk agama Islam dengan Hindu atau dan sebaliknya dan perbedaan di bidang agama itu kan akan menyebabkan apa ya namanya kesenjangan gitu loh. Jadi sangat-sangat diharapkan kalau misalkan diferensi sosial itu ya nggak ada perbedaan dalam hal power, prestige, dan privilege. Karena kalau bahas ketiga ini, 3P gitu ya, itu ingat aja langsung ke stratifikasi sosial. Nih, misalkan stratifikasi sosial, jabatan yang di atas ini ada presiden gitu ya. Aduh, misalkan presiden deh gitu. Terus yang bawah-bawah sini ada buruh. Nah, buruh, ada petani, ada nelayan. Kalau kita lihat dari pekerjaannya, dari jabatannya, tentu itu kan ada perbedaan di bidang power, privilege. Apa iya nelayan punya privilege yang sama yang didapatkan oleh Pak Presiden? Tentu tidak. Apakah punya power yang sama? Tentu tidak. Jadi ini adalah perbedaan gitu. Kalau stratifikasi sosial kita bicara perbedaan yang lebih materialistis aja, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk yang ini alasan ya berarti statement yang kedua itu salah. Jadi kalau benar salah itu jawabannya yang C. Oke, apa mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku move ke soal selanjutnya? Terkait diferensiasi, stratifikasi, adakah yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oh, oh, paham-paham. Oke, Tiana, kata Alia, aman Kak. Oke, yang lain mungkin bisa bantu respon. Oke, next saja, Kak. Oke, siap. Gitu ya, teman-teman ya, diferensiasi dan stratifikasi. Untuk selanjutnya, masih disimak UI lagi terkait apa nih? Teman-teman bisa baca dulu ya, nanti langsung dijawab aja di kolom chat. Sebentar, ini ada yang bilang RIP kakak soalnya nggak muncul di aku. Oh, teman-teman yang lain apakah terkendala juga seperti Ripka? Atau device aku yang error ya? Atau gimana? Muncul, Kak? Nggak muncul. Oh, muncul. Oh, mungkin
Siapa tadi ya? Ripka, mungkin sinyal, iya betul, mungkin sinyalnya terkendala ya biasanya kalau agak lemah itu mempengaruhi juga di share screen-nya. Bisa dicek aja ya sinyalnya untuk Ripka. Oke, karena udah ada beberapa yang ngejawab, ini aku langsung bahas aja ya, pelan-pelan. Jadi ini soal tentang penyimpangan dan juga kriminal kejahatan. Jadi dikatakan bahwa sindikat pencurian ikan di laut, perdagangan narkoba, pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan. Nah, kalau kita bicara tentang penyimpangan sosial, berarti kan ada sesuatu yang bertentangan dengan norma. Nah, kalau bicara tentang penyimpangan, berarti bertentangan dengan norma, dengan peraturan gitu ya, dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Itu namanya penyimpangan. Nah, jadi kalau pencurian ikan, perdagangan narkoba itu kan sebenarnya itu udah dilarang ya teman-teman, ada di undang-undang, di KUH pidana juga ada nih terkait apa pencurian, tindakan pencurian dan tindakan-tindakan kriminal lain yang merugikan masyarakat itu udah tertuang semua di KUHP. Terus juga terkait ada UU narkoba juga nih kalau perdagangan narkoba sanksinya apa itu udah sangat dijelaskan banget ya. Jadi kalau bicara penyimpangan itu kalau udah melewati batas kayak gini itu bisa dikatakan itu udah merupakan kejahatan teman-teman. Karena merugikan banyak orang, mungkin hampir satu Indonesia gitu ya yang kena kena apa ibaratnya kena getahnya gitu. Jadi penyimpangan tapi bukan penyimpangan yang ya penyimpangan aja bukan tapi udah merupakan kejahatan gitu ya, kriminal. Kalau penyimpangan yang bukan kejahatan ada nggak Kak? Ada. Contohnya antisosial. Nah, kalau antisosial itu juga penyimpangan tapi itu bukan kejahatan ya teman-teman. Itu mungkin ada sesuatu yang salah di dalam diri dia kenapa bisa bersikap antisosial. Nah, antisosial berarti kan tidak mau melebur, tidak mau membaur dengan sosial. Nah, tentu itu ada yang aneh gitu ya. Kok menyimpang ya? Harusnya tidak seperti ini, kok malah menjadi antisosial. Itu penyimpangan, tapi itu bukan kejahatan. Nah, kalau ada pembunuhan atau maaf pemerkosaan, maaf pelecehan seksual, kemudian ada pencurian, perampokan bank, itu sudah masuk penyimpangan yang merupakan kejahatan. Nah, ini juga nih sindikat pencurian ikan. Berarti yang nomor satu itu betul ya teman-teman ya poin nomor satu. Nah, terus nomor dua, kejahatan yang bukan penyimpangan. Wah, ini salah sih. Soalnya gini, kalau dia jahat, itu berarti udah menyimpang. Itu udah satu paket gitu loh. Kalau kejahatan, itu sudah pasti kejahatan pasti menyimpang. Itu merupakan penyimpangan gitu ya, kalau kejahatan. Tetapi, kalau penyimpangan, itu belum tentu semuanya adalah kejahatan belum tentu kejahatan nih. Misalkan ada penyimpangan gender gitu ya, misalkan orientasi seksual harusnya suka dengan lawan jenis tapi malah suka sama sesama jenis. Itu kan juga penyimpangan karena melanggar norma-norma tertentu gitu ya, teman-teman. Tidak bermaksud menyudutkan loh ya, teman-teman, tapi memang kalau kita bicara itu ada yang mengatakan ya itu penyimpangan tapi bukan kejahatan karena tentu itu pilihan hidup mereka. Jadi ya bukan kejahatan. Jadi nggak semua penyimpangan itu bisa dikatakan kejahatan, tapi semua kejahatan sudah pasti penyimpangan. Dan yang nomor tiga, pelanggaran hukum positif yang berlaku. Nah, hukum positif itu maksudnya ya hukum yang saat ini berlaku di Indonesia ya kan. Kalau di Indonesia hukumnya itu kan
Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata usaha negara, administrasi negara itu yang berlaku dan semuanya sudah tercantum di berbagai macam peraturan perundang-undangan. Ada kitab juga, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, itu semua ada. Dan kalau melanggar apa yang harusnya nggak boleh dilanggar gitu ya di buku itu di kitab itu ya pasti dia sudah melakukan pelanggaran gitu loh kayak tadi ini perdagangan narkoba dia udah diatur di undang-undang narkoba kalau melakukan perdagangan wah nggak boleh dong itu sudah namanya melanggar hukum yang berlaku penghinaan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Nah 1 dan 3 betul. Nah, nomor 4 pasti salah ya, nggak ada opsinya, karena 1 selalu sama 3 jodohnya. Jadi kalau nomor 4, penyimpangan sosial yang bukan kejahatan. Salah banget ya, ini udah termasuk kejahatan gitu, teman-teman. Jadi 1 dan 3 itu jawabannya B. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi terkait penyimpangan, terkait kejahatan mungkin. Kalau nggak ada, nanti aku langsung next ke soal berikutnya. Iya, gimana Tiana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, hukum positif maksudnya. Jadi, hukum positif itu adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Saat ini aku tulis ya, berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi, hukum di Indonesia memang saat ini itu kiblatnya masih ke hukum Belanda, teman-teman. Belum apa ya, ya mungkin karena masih Indonesia kan bekas dari Belanda juga, bekas jajahan dari Belanda dan segala peraturan hukum memang masih mengikuti atau masih berkiblat tuh ke Belanda. Nah, jadi hukum positif yang berlaku ya ada peraturan-peraturan Belanda yang diterapkan di Indonesia dan itulah hukum positif yang berlaku nih kayak undang-undang lalu lintas nih teman-teman kan ada peraturan kalau mau berkendara pakai helm, lengkapi surat-surat. Nah, itu hukum positif yang berlaku. Jadi peraturan yang saat ini berlaku, peraturan hukum yang harus teman-teman taati dan juga harus teman-teman jauhi kalau memang itu harus dilanggar gitu ya. Kalau itu larangan, teman-teman harus jauhi itu. Iya, itu ya Tiana ya tentang hukum positif. Oke, semoga nggak ada problem lagi teman-teman. Udah paham semua, aku yakin. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal SIMAK UI tahun 2019. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, aku langsung bahas ya. Oh, sebelumnya Tiana tanya nih, ada hukum negatif nggak, Kak? Nggak ada dong, Tiana. Adanya hukum positif ya, atau hukum yang saat ini berlaku. Ntar kalau kamu masuk FH nih, kamu bakal belajar banyak tentang hukum. Oke, aku lanjut ke soal ini. Jadi, seorang lulusan sarjana sosiologi bekerja di salah satu lembaga internasional. Ia bertugas merancang program pemberdayaan. Oke, kita dapat keyword nih, guys. Ingat-ingat, merancang program ternyata untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Profesi apa yang paling tepat digambarkan? Sebenarnya ini materi awal banget yaitu tentang kalau teman-teman masih ingat ya, kegunaan ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi itu hadir
pasti ada gunanya dong, nggak mungkin nggak berguna gitu ya. Yang pertama sebenarnya dia sebagai perencanaan sosial. Dari namanya aja teman-teman udah bisa menerka-nerka ya, oh berarti sosiologi ini bisa merencanakan sesuatu dong untuk masyarakat. Ya betul, bisa banget ya. Terus yang kedua, selain perencanaan sosial, ada juga nih yang namanya penelitian sosial. Nah, ini biasanya yang melakukan penelitian ini ya sosiolog, terus habis itu ada ilmuwan gitu ya, yang memang expert di bidangnya, di bidang sosiologi, makanya dia melakukan penelitian sosial. Ada juga fungsi sosiologi itu sebagai pembangunan sosial. Nah, ini oke. Okay? Dan yang terakhir sebagai pemecahan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial. Dan kalau kita lihat di case soalnya, itu tuh ada seorang lulusan sarjana sosiologi yang ingin merancang program pemberdayaan. Nah, berarti merancang, dia ingin merencanakan sesuatu dong ya. Baru merencanakan ya, merencanakan, oh kira-kira aku ngapain ya biar masyarakat sejahtera, biar masyarakat lebih taraf hidupnya lebih meningkat, perekonomiannya lebih stabil. Aku harus melakukan program apa sih? Aku harus merancang kinerja apa yang harus aku berikan atau kontribusi apa yang harus aku lakukan nih, aku mau merancang apa ya. Nah, itu kan sebenarnya dia sudah merencanakan sesuatu hal untuk kehidupan sosial masyarakat. Nah, berarti kita bisa mengatakan kalau profesi sosiologi yang paling tepat ya sebagai perencana sosial. Nah, kenapa aku bilang perencana sosial? Karena tadi keywordnya udah jelas banget ya teman-teman, merancang program gitu. Jadi baru merencanakan aja nih, oh memetakan lah ibaratnya, aku mau bikin program ini gini 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 rancangannya gini, itu namanya sosiologi, profesinya itu sebagai perencana sosial. Nah, kalau pekerja sosial atau social worker biasanya dia tuh langsung gitu ya terjun langsung ke masyarakat, melakukan penyuluhan bisa, melakukan sosialisasi bisa, membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi juga bisa. Tapi dia tidak melakukan perencanaan karena ada bidang-bidangnya sendiri, teman-teman. Dia yang merencanakan siapa, kemudian yang langsung terjun siapa, kemudian ada nih ahli riset atau yang meneliti data-datanya siapa, kemudian yang melakukan konsultasi, oh pembangunan ini ke arah sini, ke arah situ, itu juga ada profesinya. Aktivis sosial ini bisa diibaratkan sama ya ini ya, dengan pekerja sosial ini hampir sama. Dia langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi, tapi kalau perencana sosial, kemudian ahli riset nih biasanya dia di belakang layar nih, behind the scene gitu. Jadi lebih relate itu yang ya teman-teman jawabannya yang perencana sosial. Karena ingat, perencana sosial itu nggak jauh-jauh kerjanya dari merancang, memprogram, membuat rencana. Seperti itu teman-teman. Udah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Um, Bentar ya, aku ke pertanyaan dari Alia dulu. Kak, maaf aku pernah lihat pembahasan di ruang guru, jawabannya pekerja sosial karena ada kata kunci lembaga internasional. Jadi pekerja sosial. Oh gitu ya. Aduh, sorry banget nih. Ini kalau dari point of view-nya aku aja sih, kalau menurut aku, karena walaupun dia tergabung ke dalam lembaga internasional, betul dia menyandang sebagai social worker gitu ya, sebagai pekerja sosial di lembaga itu. Tetapi kalau kita lihat ke job desk-nya nih, atau ke apa sih yang dia kerjain sebenarnya di lembaga itu, dia ngapain. Nah, ini bisa dibagi lagi nih. Oh, dia merencanakan, oke, catat namanya perencana sosial. Atau ada departemen untuk riset ya, research. Oh, berarti dia namanya ahli riset. Atau ada lagi Department of Consulting di lembaga internasional itu. Oh, namanya konsultasi, konsultan gitu. Ada lagi yang ini, ada itu. Penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau mungkin ada benernya juga karena dia bergabung ke dalam suatu lembaga internasional, itu jawabannya pekerja sosial ya, karena dia sudah memutuskan untuk bergabung ya, ya dia menyandang sebagai pekerja sosial. Tapi kalau misalkan aku bisa merinci lagi, itu jawabannya perencanaan sosial. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa ditanyain atau didiskusiin lagi ke yang lebih paham lagi yang materinya. Tapi kalau aku bisa jawab, kalau dari my point of view, itu perencanaan sosial. Karena
aku di sini berprinsip kalau ada seseorang yang tugasnya merancang, memprogram, oh itu berarti dia lebih rincinya nih masuk ke perencana sosial. Walaupun dia sebenarnya sebelum dia menyandang sebagai perencana sosial itu dia merupakan social worker karena dia bekerja di bidang sosial. Cuman aku lebih ingin melihat dia dari job desk-nya aja teman-teman. Karena dia job desk-nya merancang program, ya aku setujunya kalau itu adalah pekerjaan sebagai perencana sosial. Nah, mungkin itu sih teman-teman. Kalau mungkin aku salah, mohon maaf banget. Nanti teman-teman bisa mungkin diskusi ke teman yang lain ini gimana ya. Karena sosiologi itu sebenarnya bukan ilmu yang pasti dan banyak banget perubahan dan sangat dinamis ya, aku pikir. Jadi sangat memungkinkan kalau mungkin aku yang salah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku bisa jawab, jawabannya adalah yang perencana sosial. Mungkin itu teman-teman atau dari teman-teman yang lain ada yang mau ngasih insight terkait materi ini, terkait kegunaan ilmu sosiologi mungkin biar kita sama-sama berdiskusi lagi. Mungkin aku yang salah, ya kan gitu. Aku mau jawab dulu pertanyaan dari Tiana belum terjawab. Beda sosialisasi primer sama persitipan. Oh, kalau sosialisasi primer itu tuh tadi ya sosialisasi yang dilakukan oleh tentunya oleh agen yang primer ya, Tiana. Oleh agen pokok nih, apa contohnya? Oh, berarti sosialisasi itu diberikan langsung gitu ya. Primer itu kan utama, pokok penting berarti. Langsung tuh penting, isi-isinya pokok-pokoknya bervalue. Contohnya dilakukan oleh agen keluarga kita sendiri. Itu perdana lah ibaratnya primer kan perdana ya. Kita dapetin itu langsung gitu. Nah, kalau parsipatoris itu sebenarnya masuknya observasi ya Tiana tadi. Observasi partisipan lah, partisipan lah itu intinya. Itu tuh maksudnya kita melakukan pengamatan tapi kita terlibat langsung sebagai orang yang kita amati gitu kayak tadi kita mau mengamati anak jalanan oh ya udah kita terjun langsung tuh ke apa ya membaur sama anak-anak jalanan kita langsung berkumpul ngeblend gitu ya jadi satu sama anak-anak jalanan kita ngerasain hidup jadi anak jalanan itu kayak gimana sambil kita mengamati data-data yang ada itu namanya observasi yang partisipan gitu partisipatoris kayak gitu. Tapi macam prefer perencana deh. Kan ditanya profesi ya. Jujur ini aku semakin bingung ya guys. Tapi kalau misalkan aku jawab, kalau aku bisa jawab nih, aku jawab juga karena ada alasannya. Karena tadi itu ya, dia merencanakan, dia merancang, ada apa ya ibaratnya dia behind the scene-nya sih kalau aku bilang dia yang merencanakan program-program walaupun dia memang pekerja sosial tapi kalau secara dirinci lagi gitu ya itu perencana sosial ya. Maaf banget kalau misal salah tapi aku jawab based on apa yang aku tangkap dari soal ini. Oh alah soalnya biasanya kan keluarga kayak enggak kalau partisipatoris itu ini masalah observasi ya Tiana. Mungkin itu sih teman-teman yang bisa aku jelasin di sini. Mungkin teman-teman bisa baca lagi ya referensi dari lain-lain lagi. Takut aku kurang referensi juga. Oke, aku lanjut ya teman-teman ke soal yang berikutnya. Silahkan boleh dikerjain dulu teman-teman.
Oke, biar nggak terlalu lama dan udah ada beberapa yang jawab, aku langsung bahas ya. Jadi menurut Auguste Comte sendiri itu ada 3 tahap perubahan atau evolusi manusia gitu ya. Jadi yang pertama itu teologis. Nah, teologis ini itu di mana manusia atau masyarakat itu percaya akan kekuatan supranatural atau gaib. Nah, kekuatan gaib ini teman-teman kan udah pernah belajar ya yang namanya animisme, dinamisme, kemudian ada fetisisme. Ini intinya tuh percayalah kalau benda-benda yang ada di sekelilingnya itu ada kekuatan supranatural, ada kekuatan gaib. Nah, itu adalah tahapan teologis. Tapi yang kedua ada juga nih namanya metafisika atau metafisik gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya dari masyarakat itu sendiri udah nggak terlalu percaya goib-goib sih. Dia lebih percaya kalau alam ini tuh yang menggerakkan kehidupan. Jadi alam penggerak kehidupan. Jadi udah bukan lagi nih pemikirannya udah lumayan lah ya, lumayan oke, tapi belum belum apa ya, belum rasional lah, masih bersifat irasional nih metafisik nih. Karena mikirnya alam yang menggerakkan semua gitu. Tanpa ada pemikiran mau meneliti itu belum ada di metafisik. Dan tahap yang ketiga itu positivistik. Nah, positivistik ini udah lebih rasional, lebih logis, karena menilai segala sesuatu itu ada alasan ilmiahnya. Jadi nggak serta-merta karena alam yang menggerakkan atau karena ada kekuatan supranatural, enggak. Jadi positivistik ini udah lebih modernnya karena ada ilmu pengetahuan juga di dalamnya. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini ada masyarakat yang percaya pada kekuatan supranatural gitu ya. Mungkin percaya uang punya kekuatan goib, benda-benda punya kekuatan sakti. Nah, kayak yang tadi aku bilang, berarti jawabannya itu yang teologis ya. Tadi teman-teman ada yang udah jawab benar juga. Iya, betul jawabannya yang teologis. Di mana masyarakat itu masih sangat percaya kalau ada kekuatan goib yang menggerakkan benda-benda lah, yang menciptakan itulah inilah di sekitar di sekelilingnya. Dan itu ternyata nggak cuma terjadi di masa lampau ya, bahkan di masa sekarang pun masih ada beberapa orang yang percaya, misalkan batu bisa mengabulkan keinginan atau batu bisa mempunyai kekuatan sakti yang merubah hidup atau menggandakan uang gitu, itu juga ada di beberapa masyarakat yang masih percaya seperti itu. Jadi masih ada tahap teologis ini masih terjadi sampai sekarang ini di beberapa masyarakat. Mungkin itu teman-teman terkait ini soal tentang teori dari siapa tadi aku bilang Auguste Comte. Nah, dari Bapak Auguste Comte. Mungkin itu dan aku rasa udah cukup jelas ya teman-teman terkait 3 tahap ini, ada teologis, metafisik, dan juga positivistik. Oke, aku lanjut ke soal selanjutnya. Masih simak UI tahun 2019. Silahkan teman-teman dikerjakan dulu. Oke, teman-teman, langsung aku bahas ya. Jadi di sini intinya Slamet itu adalah orang asli Kebumen yang tinggal di
nggak pernah tinggal di luar desa dan hampir semua tetangganya itu masih terhitung sebagai saudara gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan kalau di kelompok sosial itu namanya paguyuban. Ada yang masih ingat teman-teman? Ada paguyuban, ada patembayan. Nah, kalau yang kita bahas ini namanya paguyuban atau gaymen. Aduh, aku lupa tulisannya gimana ya. Gaymenskap. Nah, intinya itu. Tapi kalau menurut Ferdinand Tonis, nih teman-teman harus juga pahami, jangan kekecoh. Jadi Ferdinand Tonis ini based on apa yang aku udah pernah pelajari sebelumnya ya, yaitu membagi masyarakat gitu ya, membagi ibaratnya ya tadi pembagian itu tuh ada tiga. Yang pertama by blood atau darah, yang kedua atau keturunan ya, tapi bukan keluarga teman-teman. Jadi by blood atau darah atau keturunan. Terus yang kedua ini ada by place atau tempat tinggal, tempat gitu ya. Terus yang tiga ada by mind. Bisa ideologi, pemikiran yang sama. Nah, by place ini berarti tempat yang sama juga. Kalau by blood berarti ada darah yang sama. Atau let's say keturunan. Nah, ini kalau menurut Bapak Ferdinand Tonis gitu. Nah, jadi kalau kita merujuk pada klasifikasi menurut Bapak Ferdinand Tonis ini ya memang yang tepat itu berarti berdasarkan darah dan juga berdasarkan tempat gitu ya teman-teman. Jadi keluarga dan kekerabatan ini tidak termasuk pengklasifikasian menurut Bapak Tonis atau menurut pemikiran Bapak Tonis karena yang diklasifikasikan itu hanya tiga nih teman-teman. Ada by blood, ada by place, sama by mind gitu. Dan karena Selamat ini tinggalnya di desa, kemudian masih sangat-sangat kental kekerabatannya, itu karena bercirikan pertama darah kan. Tadi saudara-saudaranya itu orang-orang di sekelilingnya itu masih terhitung saudara, berarti ada ikatan darah. Nah, itu juga yang termasuk klasifikasi by blood. Kemudian yang kedua tempat, iya karena dia disatukan di satu desa, ya desa yang ada di Kebumen, begitu sama orang-orang di sekitarnya. Disatukan oleh itu, kemudian oh di sini nggak ada yang by mind. Jadi yang benar jawabannya adalah berdasarkan darah dan berdasarkan tempat. Kalau sesuai dengan pemikirannya Bapak Ferdinand Tonis. Jadi jawaban yang benar adalah yang C berarti ya, 1 dan 3. 1 dan 3 B atau C ya teman-teman? B ya? Aku salah deh kayaknya. Iya B. Berarti B. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu terkait ini? Oke, terima kasih Tiana. Aman ya. Insya Allah semoga aman terus ya teman-teman. Jadi ingat kalau menurut Ferdinand Tonis itu klasifikasinya tiga. Ada by blood, ada by place, dan juga by mind. Gitu. Oke, aku lanjut. Nah, masih seputar SIMAK UI juga tahun 2019 terkait penyimpangan sosial. Silahkan teman-teman. Oke, aku langsung bahas ya. Jadi, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan betul ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih bisa terjadi penyimpangan sosial gitu. Yang pertama, benar ada sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, ini nih kalau misalkan ada seorang anak yang
mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak mengajarkan gimana cara beretitut yang baik, gimana cara berperilaku yang sopan santun, penuh dengan kasih sayang di masyarakat gimana yang baik harus dilakukan. Kalau tidak diajarkan seperti itu dan karena itu proses sosialisasinya berarti kan kurang lengkap gitu ya, tidak sempurna. Itu sangat-sangat mungkin dia akan melakukan penyimpangan sosial karena tadi itu ada proses sosialisasi yang belum komplit lah ya, belum dilengkapi nih sama orang tuanya. Khususnya sih orang tua yang harus melakukan sosialisasi atau penanaman nilai-nilai moral gitu ya. Kalau itu belum lengkap, wah bisa dimungkinkan orang itu akan melakukan tindakan yang melenceng atau melakukan penyimpangan. Jadi nomor satu, betul. Terus yang nomor dua, hasil proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, ini tuh ibaratnya gini nih teman-teman, tahu kan ya mungkin ada peristiwa Kelitih ya di Jogja. Jadi aku analogi ini, misal ada anak baik-baik ya, anak baik-baik, soleh gitu ya, nggak pernah macam-macam, nggak pernah neko-neko, terus tiba-tiba dia bergabung dengan asosiasi atau perkumpulan anak-anak remaja yang berbeda nilainya gitu. Ada budaya yang berbeda yang dia lihat, oh kok dia seperti itu. Tapi kemudian dia diajak masuk tuh si anak baik tadi ke kelompok yang berbeda itu kebudayaannya, yang wah sangat-sangat berbanding terbalik bisa dibilang. Anak itu masuk dihasut, nah akhirnya ya udah dia bisa melakukan penyimpangan sosial karena tadi ada subkebudayaan ya atau ada ibaratnya culture yang berbeda gitu loh, yang kemudian dia masuk ke culture itu dan menyatu dan akhirnya ya melakukan penyimpangan sosial. Ini bisa karena subkebudayaan yang menyimpang itu pasti akan menghasilkan penyimpangan sosial di masyarakat. Jadi yang nomor dua itu juga betul. Nah, yang nomor tiga, hasil hasil proses belajar yang menyimpang. Nah, ini kalau proses belajarnya aja salah, pasti ya udah hasilnya juga akan salah juga gitu ya, teman-teman. Kalau proses belajarnya menyimpang, belajar ke preman misalkan, belajar ke pencopet, penjambret, ya udah hasilnya ya juga akan ikut-ikutan gitu loh analoginya. Jadi satu, dua, tiga, ya betul. Nah, kalau yang nomor empat ini sebenarnya bukan penyebab ya teman-teman. Ini kan yang ditanyakan kan penyebabnya ya. Kenapa sih penyimpangan sosial bisa terjadi? Oh, karena ada sosialisasi nggak sempurna. Poin nomor dua, poin nomor tiga. Tapi yang poin nomor empat ini adalah akibat, dampaknya. Misalkan terjadi penyimpangan sosial gitu ya, berupa miras deh misalkan di suatu masyarakat, masyarakat yang alim, ada seseorang yang mabuk-mabukan atau melakukan perzinahan, pasti dia harus menerima konsekuensinya, berupa dikucilkan, dijauhi, ditegur, dicemoohi, atau bahkan digosipin sama tetangga tuh bisa. Jadi ini lebih ke akibat ya, bukan bukan merupakan faktor, tapi yang satu, dua, tiga ini adalah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kenapa sih penyimpangan sosial bisa terjadi gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang A ya, satu, dua, dan tiga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum aku move ke soal berikutnya? Oke, kayaknya nggak ada ya, udah pada paham semua ya. Dan selanjutnya ini aku kasih soal UTUL UGM tahun 2019. Silakan teman-teman, boleh dikerjakan.
Oke, aku langsung bahas ya. Jadi di soal diketahui kalau Moko ini dari keluarga Jawa yang kental dan sangat menjunjung nilai-nilai kejawen. Wah, keraton banget nih ceritanya si Moko ini. Dan dia ternyata disuruh sama kakeknya tuh, suruh jalan kaki memuterin keraton tengah malam. Wow, bayangin what a scare ya kan sangat-sangat serem. Tapi dia sendiri nggak tahu tuh sebenarnya buat apa sih dia ngelakuin ini. Tanpa tahu esensi, dia ngelakuin aja karena itu arahan dan permintaan dari kakeknya. Nah, teman-teman, ini termasuk ABCD ini itu tuh merupakan pengklasifikasian dari tindakan sosial ya. Kalau kita bahas dari yang dulu deh, rasional, instrumental. Nah, ada kata-kata rasional. Nah, berarti kalau rasional itu kan sesuai dengan logika lah ya, bisa dinalar aja gitu, logis gitu ya. Oh, ada penjelasan ilmiahnya, gini gini gini. Oh, bisa diterima oleh logika lah ibaratnya gitu. Rasional instrumental itu contohnya teman-teman misalkan mau mendapatkan juara kelas. Teman-teman harus apa untuk bisa juara? Tentu belajar ya. Tentu belajar bukan menyontek. Belajar, kemudian teman-teman ikut les, apalagi tuh, pokoknya instrumental itu berarti ada tata cara tertentu tuh yang ingin teman-teman lakukan untuk achieve goal teman-teman. Kalau mau dapat ranking ya pasti belajarlah, ikut les, diskusi sama guru, sama teman, rajin gitu. Itu contoh tindakan rasional instrumental ya. Kalau yang rasional berorientasi nilai, aku tulis di sini B, itu berarti tindakan yang teman-teman lakuin ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang udah tertanam dari diri teman-teman. Misalkan teman-teman sudah ditanamkan sama orang tua teman-teman harus menjaga etika gitu ya, ketika dimanapun, ketika berkendara, ketika di masyarakat. Misalkan teman-teman lagi di bus, terus ada nenek-nenek atau ada ibu hamil tuh mau duduk. Nah, kebetulan teman-teman duduk tuh udah dapat tempat yang enak, tapi ngelihat ada ibu hamil bawa barang banyak. Nah, kalau teman-teman berpikir menggunakan nilai gitu ya, terus ingat-ingat lagi nilai kebaikan yang ditanamkan sama orang tua teman-teman, pasti teman-teman akan mempersilahkan ibu hamil itu duduk karena merasa itu adalah bagian dari etika dan bagian dari kesopanan terhadap orang lain gitu. Nah, teman-teman berarti telah melakukan rasional yang berorientasi nilai. Jadi, dia itu tindakannya itu based on nilai yang sudah diajarkan sama orang tua gitu ya, nilai yang sudah tertanam darah daging gitu. Dan kalau afektif sendiri, nah afektif ini tindakannya itu spontan. Spontan tuh maksudnya kayak misalkan nonton konser gitu ya, sedih, langsung sedih, sedih di situ. Atau nonton apa, marah, marah, marah di situ. Lagi supporterin bola, tiba-tiba kalah, nangis brutal, terus ngelemparin botol, ngelemparin batu. Itu namanya tindakan afektif. Jadi ya tiba-tiba aja terjadi tanpa ada penjelasan kenapa kok ngelemparin batu gitu kan. Karena marah, oh berarti tindakan afektif karena ada perasaan atau hawa nafsu yang too much di diri teman-teman, jadi teman-teman melakukan tindakan afektif, nangis berjamaah, kesurupan berjamaah, misalkan kayak gitu. Nah, kalau tradisional ini jawabannya sebenarnya nih teman-teman. Kenapa? Jadi tradisional itu kan nggak jauh-jauh lah ya dari ada yang namanya suku, terus ada yang namanya tadi kakek ke cucu. Nah, itu berarti sudah ada namanya apa ya, nilai-nilai yang diwariskan kayak gitulah. Dan tradisional itu berarti sesuatu yang ya memang tradisi gitu ya, sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan suatu keluarga, suatu suku gitu. Karena si Moko melakukan itu, diminta kakeknya nih, berarti kan emang udah turun-temurun. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang tradisional, kayak gitu. Pokoknya keywordnya tuh gampang kalau tradisional, itu berarti tidak tahu esensi ya, atau dia ngelakuin karena diminta, itu juga bisa tradisional. Dan juga tradisional itu biasanya ngarah ke suku-suku atau ke kebudayaan, gitu teman-teman. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D, tradisional. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas ya teman-teman ya? Aku pikir udah cukup jelas terkait tindakan sosial ini. Kalau gitu aku lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini UM UGM lagi, UTUL UGM tahun 2019. Boleh dikerjain dulu teman-teman.
Oke, langsung aku bahas ya. Ini soal tentang konflik sosial. Oke, jadi kalau konflik sosial itu pasti ada di kehidupan sosial kita ya. Kehidupan sosial yang melibatkan masyarakat tentunya. Kalau bicara mengenai sosial, itu pasti berbicara mengenai masyarakat juga. Kalau kita lihat poin A, konflik antara pedagang beretnis X dan beretnis Y di pasar pagi. Wah, ini sudah melibatkan suku, sudah melibatkan ras. Waduh, berarti udah sosial banget nih gitu ya. Berarti betul ya yang A ini contoh konflik sosial, tapi bukan itu yang kita cari ya. Jadi ini aku tulis dulu salah satu contoh konflik sosial ketika ada konflik antar etnis gitu ya. Konflik antar etnis ini sama dengan konflik sosial. Oke. And then yang B, konflik berkaitan dengan penggusuran warga. Nah, ini juga tadi aku bilang, kalau berhubungan sama warga, itu sudah pasti namanya konflik sosial, karena melibatkan banyak orang juga. Nah, yang C ini agak agak lucu ya, agak kocak gitu, konflik antara suami dan istri. Jadi, konflik antara suami dan istri itu kan ranahnya privat ya, atau tidak disebarluaskan gitu. Banyak yang mungkin di berita ada beberapa konflik suami istri yang disebarluaskan ya untuk viral atau I don't know. Tapi sebenarnya pada hakikatnya or basically konflik antara suami dan istri ini ya nggak boleh dong jadi konflik sosial. Emang nggak konflik sosial karena itu merupakan konflik individu. Aku tulis di sini ya, konflik individu. Memang lebih intim dan tidak bersifat publik gitu. Konflik individu ya, karena dilakukan oleh satu individu ke individu lain, ke suami, ke istri gitu. Nah, yang D, konflik berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Ini sama aja sih kayak menggusur PKL gitu ya. Ini lagi-lagi juga benar karena dia berhubungan langsung sama warga ya. Jadi dia termasuk konflik sosial yang ada di masyarakat. Dan yang tawuran, wah ini juga benar karena masanya banyak, kemudian konfliknya ada di masyarakat, juga cuma satu orang ke orang lain, tapi banyak korbannya juga, banyak pelakunya, so ini juga termasuk konflik sosial. Jadi untuk jawabannya ini yang benar adalah yang C. Jadi antara suami dan istri itu di ranah private dan bukan contoh konflik sosial. Oke, ini cukup mudah ya teman-teman terkait konflik asal teman-teman pegang prinsipnya. And then we have the last question. Ya, ini pertanyaan terakhir. Masih di UTUL UGM juga. Silahkan mengerjakan teman-teman. Oke, aku langsung bahas ya. Jadi, di sini ditanyain karakteristik solidaritas mekanis menurut Emil Durkheim. Nah, in case teman-teman lupa, aku akan remind kembali. Sebenarnya kalau menurut Pak Emil ya, beliau membagi solidaritas itu jadi dua. Yang pertama ada mekanis, dan yang kedua itu ada organ. Oke, kalau mekanis, dia tuh ingatnya aja gini, mekanis itu belum terstruktur gitu ya. Aku kasih beberapa keywordnya, belum terstruktur, dan umumnya di pedesaan nih teman-teman. Di pedesaan, terus biasanya
dia ini em, tidak membutuhkan keahlian yang gimana-gimana, tidak ada pembagian kerja juga seperti di kantor itu nggak ada. Ya udah dia basicnya adalah karena kekerabatan. Nah, itu kekerabatan, kekeluargaan, kebersamaan. Nah, ini namanya solidaritas yang mekanis gitu. Karena based on tadi itu ada kekerabatan, ada kekeluargaan, perasaan-perasaan yang mengikat lah secara emosional, secara batin seperti itu. Kalau yang organik sendiri, ini tuh anggaplah seperti di perusahaan. Tapi basically emang solidaritas mekanik itu ya hubungan yang ada di dalam ranah perusahaan. Di kantor itu seperti itu, organik. Karena tadi itu dia membutuhkan keahlian ya tentu ya, membutuhkan keahlian yang khusus, nggak sembarangan. Terus nggak ada dari ikatan hati ke hati itu nggak. Jadi based on tuntutan pekerjaan aja gitu. Tuntutan pekerjaan. Jadi nggak ada tuh yang namanya apa namanya kekeluargaan yang gimana-gimana itu nggak ada dan dia saling tergantung. Misalkan di perusahaan nih ada yang namanya departemen media dan kreatif gitu ya. Nah itu nggak bisa jalan tuh kalau nggak ada misalkan sponsorship atau kalau nggak ada public relation itu nggak akan jalan. Nah tapi kalau solidaritas mekanis itu kan di pedesaan ya anggaplah kayak orang lagi nyambut gawe, maksudnya lagi ada hajatan, lagi ada acara gitu. Nah itu kan nggak butuh keahlian yang gimana-gimana gitu kan, nggak butuh keahlian yang gimana-gimana dengan basisnya adalah kekeluargaan, kebersamaan, keakraban, dan nggak ada pembagian kerja yang gimana-gimana, strukturnya juga belum jelas gimana, itu yang namanya solidaritas mekanis, seperti itu teman-teman. Jadi kerjanya memang bersama-sama ya, atau kolektif, ini aku highlight dulu, yang kerja bersama-sama. Jadi mereka tuh nggak kayak perusahaan, kalau yang perusahaan ini kan organik ya, kerjanya emang sendiri-sendiri gitu loh, walaupun nanti pada saat-saat tertentu dikumpulkan, tapi kerjanya sendiri-sendiri, kayak PR ngapain, kemudian HR atau human resource ngapain, ada sekretari, treasurer, bendahara itu kan sendiri-sendiri. Tapi kalau di pedesaan orang-orang bikin hajatan ya udah mereka bareng-bareng kerjanya nggak ada pembagian yang gimana-gimana. Dan tanpa membutuhkan keahlian ini benar. Maksudnya di sini tuh nggak butuh keahlian yang keahlian copywriting atau keahlian public speaking yang gimana-gimana gitu enggak. Jadi memang keahlian itu akan tumbuh sendiri karena tadi kuncinya adalah kekerabatan gitu, keakraban. Terus yang ketiga benar dilakukan masih di daerah pedalaman, masih di daerah pedesaan. Nah, kalau yang nomor 4 ini salah, ini harusnya organik. Oke, jadi jawabannya itu yang A ya, 1, 2, dan 3. Begitu teman-teman untuk pembahasan terkait solidaritas. Menurut Bapak Emil Durkheim, ya. Adakah yang mau ditanyakan? Oh, aman. Oke, alhamdulillah. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, aku juga mau kasih tahu di luar dari kelas ini, teman-teman juga bisa chat aku ya di tele kalau misalkan mau diskusi soal. Aku feel free banget, open discussion juga. Kalau ada yang bingung, aku insya Allah akan membantu semaksimal aku untuk bisa berdiskusi sama teman-teman, menjawab soal-soal yang mungkin masih sulit atau butuh sedikit arahan. Aku insya Allah siap membantu teman-teman semua mempersiapkan ujian mandiri nih teman-teman. ID telenya, Alia kamu scroll aja ya di grup tele. Tadi aku juga baru chat, itu kayaknya belum ke tenggelam banget tuh chat aku nanti langsung diklik aja. Namanya aku tuh Naila gitu ya. Oke, dan teman-teman nih kalau aku boleh tahu, udah pada mau daftar ujian mandiri mana aja nih teman-teman? Boleh ya share di komentar lagi. Share di kolom chat biar aku bisa tahu, oh teman-teman mau daftar ini itu begitu.
Wow, keren, Els, UTUL UGM sama CBD UPN. UPN Jakarta atau Jogja nih? Wah, keren. Semoga sukses ya, Els. Kalau ada soal-soal utul yang mau ditanyain ke aku, I'm willing to help you. Dan aku sangat-sangat open ya kalau mau buka sesi diskusi sama aku boleh. Aku dari Open Chatline, Kak, jadi nggak tahu kalau ada grup tele